Hai semuanya, balik lagi bareng Dwi Suryani di channel kesayangan kalian, Mocin Stories. Kali ini Dwi Suryani bakal bacain song fiction lagi. Siapa yang udah kangen sama song fiction aku? Sebelumnya, makasih banget buat kalian yang udah stay terus di channel ini dan udah mendukung sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh raga. Asik. Semoga dukungan kalian menjadi amal ibadah yang hanya Allah yang akan membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih. Kira-kira song fiction apa yang bakal aku bawain ya? Mungkin kalian udah ada yang kenal atau bahkan sering dengar lagu ini. Song fiction kali ini judulnya Sedang Mikirin Kamu. Dan ku jawab ke kamu, aku sedang mikirin kamu. Langsung saja ya, nggak usah lama-lama, kita gaskan. Menjalin cinta virtual itu memang membuat jantung berpacu dengan kencang setiap saat. Selain saat menerima kata-kata manis darinya, jantung pun berdegup kencang saat lelaki yang dicintai tak segera membalas pesan yang dikirimkan. Padahal, jelas-jelas tulisan online terpampang di bawah namanya. Akan tetapi, kemana dia? Akankah dia masih cinta? Dia masih setia pada cinta virtualnya yang berada di sini. Cinta yang jauh berada lebih dari 350 km darinya. Atau, astagfirullah, enggak. Aku tahu dia setia. Ucapku meyakinkan diri, meski otak berpikir lain dengan apa yang dipercayai hati. Aku meletakkan ponsel di atas nakas dan beralih ke laptop. Membuka naskah yang berlumut dan belum juga tersentuh lagi sejak 2 bulan terakhir. Saking banyaknya editan yang masuk. Ya, aku adalah penulis yang merangkap sebagai editor naskah tentunya. Juga merangkap sebagai desain cover dan layouter. Ya, begitulah kesibukanku saat ini. Dengan cepat, jemari ini mengetik, meluapkan isi hati yang memang tengah gundah. Bagiku, menulis selain untuk mengabadikan sebuah karya, juga untuk saat-saat seperti ini. Saat ketika aku harus meluapkan semua belenggu yang ada di dalam jiwa. Jiwa yang sedang mengembara entah kemana, berharap menemukannya, sedang melajukan motor ke sini. Konyol. Mana mungkin. Siapa juga yang mau ke sini? Apalagi ini sudah hampir dini hari. Gue dikacangin nih. Akhirnya, jemari ini tak tahan untuk menunggu dan memilih mengirimkannya pesan lagi. Beberapa detik kemudian, centang 2 biru pun terpampang. Yes, dibaca. Lagi chat sama cewek lain ya? Satu pesan ku kirim lagi beberapa saat kemudian. Chatku dibaca doang, gak dibales. Ting. Akhirnya, suara yang aku tunggu terdengar juga dari speaker ponsel. Dengan cepat aku membukanya. Ish, aku gak perlu takut. Salah. Ish, kamu gak perlu takut. Aku setia kok. Aku bukan lelaki yang suka main perasaan orang. Apalagi perempuan secantik kamu. Ya Tuhan. Dia memang mahir mengambil hatiku. Emang Mas lagi ngapain sih? Pesanku kok dibaca doang. Kini, tak perlu waktu lama, dia membalas lagi. Aku sedang mikirin kamu. Pesan itu diikuti emoji senyum dengan mata yang diganti dengan hati. Ya ampun, gombal terus.
Gumamku sambil tersenyum tipis. Ya, mungkin terdengar klasik, tapi aku suka. Yang bener aku tanya beneran loh. Aku mengirimi dia pesan lagi. Aku beneran lagi ngirimin kamu kok. Halah, ngapusi. Lelaki itu pun menjawab lagi. Iya maaf, aku lagi ngedit sayang. Naskah yang mau aku lombain besok. Lega rasanya mendengar penjelasan itu. Meskipun aku gak tahu itu benar atau tidak, dia jujur atau tidak. Aku dan Mas Derana pun melanjutkan berbalas pesan. Meskipun masing-masing dari kami sambil mengerjakan pekerjaan lain. Aku menulis dan dia mengedit naskah. Mungkin hari-hari terus berlalu. Rutinitasku dan Mas Derana masih sama. Kami berkirim pesan setiap ada kesempatan. Aku membalas dia secepatnya. Dia membalasku sesempatnya. Aku tidak menuntut dia selalu ada di tengah kesibukannya bekerja. Atau mungkin saat dia tidak bekerja, tetapi ngebucinin cewek lain. Tapi palingan itu cuma main-main doang. Gumamku saat mendapat laporan kalau dia yang aku cintai suka mengirim pesan ke cewek-cewek sosial media. Juga mungkin dia tak segan untuk bercanda dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Hati ini memang terus meyakinkan diri agar percaya padanya. Akan tetapi, otak dan logika lagi-lagi mempunyai asumsi yang berbeda. Ya, otak ini tidak percaya. Dari siang, aku menunggu hingga malam menjelang agar bisa menelponnya atau sekedar mengirim pesan suara. Saat rembulan sudah terang, tepat di pukul 10 malam, aku pun menghubunginya melalui panggilan video. Assalamualaikum mas, ucapku saat layar ponsel menampakkan wajahnya yang tampan. Pertanda dia sudah mengangkat panggilanku. Memang benar-benar tampan. Rambutnya makin membuat aku terpesona. Juga alis tebal yang menghiasi wajahnya. Paripurna. Kemudian lelaki itu menjawab salam sembari tersenyum. Ada apa dek? Kangen ya sama mas? Lanjutnya. Menyebalkan sekali. Ya sudah pasti kangen lah, pakai tanya lagi. Aku hanya mengangguk lalu tersenyum. Aku pun menyampaikan tujuan mengapa aku menghubunginya. Dengan senyum yang masih menghiasi wajah tampannya, dia pun menjawab, sayang, jangan dengerin ucapan orang ya. Aku bukan lelaki yang suka main perempuan. Iya, hati ini emang percaya. Tapi otak dan logika memaksaku untuk terus memastikannya. Percaya aku, kuat no hatimu, cahayu kuat no hatimu. Mas Derana menyanyikan sebait lagu demi meyakinkanku. Ya ampun, kok malah nyanyi? Random amat sih punya telak kayak gini. Lelaki di depanku hanya menyeringai menampakkan giginya yang putih dan berbaris rapi. Manis. Terus, sekarang mas lagi apa? Tanya. Apalagi yang bisa aku perbuat selain memikirkanmu, Nona? Gombal terus. Itu bukan gombal. Itu memang isi hati dan kepalaku. Ya ampun, mukaku. Rona merah jambu tampak jelas terlihat di layar ponsel. Aku memang sepayah itu.
Mendengar sedikit rayuannya saja sudah bersemi wajah ini. Seketika, aku lupa ucapan orang-orang di sosial media. Mas Derana ini, andai saja dia nyata di depanku, mungkin udah aku us wajahnya dan rambutnya yang mengemaskan itu. Cie, kepiting rebus, ledeknya sambil tertawa. Aku tak mampu menjawab. Hanya bisa tersipu di depannya. Meski terhalang jarak 350 km, tetapi aku merasa sedekat itu dengannya saat kami sedang video call. Aku masih bingung dengan yang namanya cinta. Mengapa hadir? Padahal belum pernah berjumpa. Bahkan aku jatuh cinta dengan Derana sebelum aku melihat wajahnya. Kata-katanya seketika membuatku terpesona. Manis sekali. Sudah ya cinta, jangan mikirin omongan orang tentang mas. Katanya mas gini, katanya mas gitu, katanya orang desa dan lain-lain. Ya, jangan dengerin ya. Ucapnya begitu manis dan lembut, memecah lamunanku. Iya sayang, aku percaya sama kamu. Dia tersenyum dan membuat wajahnya makin terpesona. Menggemaskan sekali. Bagaimana aku bisa percaya dengan semua orang? Kamu aja pas aku tanya lagi ngapain, kamu jawabnya lagi mikirin aku. Ngece, katanya sambil sewot. Melihat ekspresi Derana yang begitu lucu, aku pun tertawa dan disusul olehnya. Kami memang seabsurd itu. Ya, selesai. Begitu mudah membuat sebuah song fiction sedang mikirin kamu. Sepertinya hanya satu kata saja ya, karena di dalamnya memang enggak, di dalam lagu itu emang enggak banyak liriknya. Ya hanya itu saja sih sebenarnya. Ini ada sebuah puisi yang aku kirimkan untukmu, buat kamu yang sedang menahan rindu di sana. Malam ini kulihat bintang membentuk rasi wajahmu, dihiasi bisikan angin malam yang seolah ingin lekas menyampaikan rinduku padamu. Aku rindu caramu mengomeliku, rindu caramu memanggil namaku, rindu pelukan hangat darimu, rindu bisikan cinta yang kau ucapkan di telingaku, rindu aku merindukanmu. Tuan, kau bukan kulkas, jadi jangan bersikap dingin padaku. Kau juga bukan kanebo kering, jadi jangan bersikap kaku terhadapku. Kau itu lelakiku, perayu yang selalu memanggilku bocah kecil kesayanganmu. Meski kau tak hanya merayuku, tetapi di hatimu akulah si imut kesayanganmu. Merindukanmu itu hakku. Tak perlu persetujuan untuk itu, baik darimu ataupun orang lain. Tentang kamu yang tidak merindukanku, ataupun tentangmu yang merindukan orang lain, itu hakmu. Aku tak bisa memaksa agar kau merindukanku juga.
Aku hanya bisa berdoa saat yang lain telah terlelap dalam heningnya malam ini. Doaku menembus petala, menggetarkan seluruh jiwa-jiwa. Sampai nanti kita bersama, aku akan terus berdoa. Jika kita tidak berjodoh di dunia, aku harus memastikan kita bersama di jannahnya. Selamat malam Tuhan. Si imut kesayanganmu ini sangat merindukanmu. Puisi ini dan cerpennya tadi, song fictionnya ditulis di Cilacap 7 Juli 2021. Itu sudah sangat lama bukan? Ya. Aku memang terpaksa membongkar ingatan-ingatan lama tentang dia. Terpaksa untuk mengulik lagi puisi-puisi yang aku ciptakan untuk dia. Ya. Dianya siapa? Nanti kamu juga akan tahu sendiri siapa dia itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kira-kira kalian request song fiction apa lagi nih? Kemarin udah ada yang request satu song fiction judulnya Raiso Dadi Siji, tapi aku belum siap buat bikin itu. Nanti kalau udah siap aku bawain ya. Terima kasih yang udah request sama aku, udah bikin banyak inspirasi yang aku dapatin. Semoga kalian gak bosen-bosen ya buat kasih supportnya sama aku. Ya kalau aku tanpa kalian, apalah dayaku. Aku bukan siapa-siapa tanpa kamu. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video song fiction, cerbung, dan cerpen berikutnya. Oh ya, kalau ada yang mau kirim cerpen bisa kirim ke email yang udah aku sertakan di description box. Terima kasih, sampai jumpa kembali.